wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BIN3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ita. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 7 Negeri Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam BIN3 tahun 2022 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan BIN3 tahun 2002 dengan mengambil tema pada bab pertama semester kedua pelajaran ke-7 hati tentram dengan berperilaku baik, subtema ikhlas. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran saya yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ambil tangan depan, gerak. Siap, gerak. Ambil tangan depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian dan Zira. Silakan. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, ada 2 orang. Kenapa mereka? Nah, untuk semuanya tetap harus jaga kesehatan. Karena kalau kita menjaga kesehatan, otomatis aktivitas kita sehari-hari tidak terhambat. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk memulai pelajaran, sebelumnya kita minggu kemarin sudah belajarkan tentang apa itu? Nabi Yusuf. Salah satunya memiliki sifat pemaaf. Jadi kita sebagai manusia harus meneladani sikap pemaaf dimanapun kita berada. Oke. Untuk selanjutnya kita
di sini akan mempelajari tentang temanya yaitu ikhlas. Baiklah, Ibu akan menampilkan materi kita. Yang pertama itu tentang ikhlas. Pertama kita akan mempelajari tentang pengertian ikhlas, perkara yang merusak kehilangan ikhlas, dan ciri-ciri orang yang berperilaku ikhlas, memanfaatkan ikhlas. Dan ada pun indikatornya nanti. Pertama, kita harus meyakini perilaku tawadu ikhlas dan memohon pertolongan sebagai cerminan dari iman. Yang 2.5 menunjukkan sikap perilaku tawadu ikhlas dan memohon pertolongan. Yang 3.5 memahami perilaku tawadu ikhlas dan memohon pertolongan. 4.5 mencontohkan tawadu ikhlas dan pertolongan. Nah, untuk indikatornya Ibu mau ada yang membacakan. Coba Alia bacakan. Meyakini bahwa perilaku ikhlas sebagai cerminan dari iman, menunjukkan perilaku ikhlas, mengembukan arti ikhlas, menganalisis ciri-ciri orang yang berperilaku ikhlas, menganalisis perkara yang merusak keikhlasan, menimbulkan manfaat ikhlas, mencontohkan perilaku ikhlas. Terus kemudian pembelajarannya siapa yang membaca? Yuk Sofi, bacakan. Setelah mempelajari perilaku ikhlas, siswa dapat meyakini bahwa perilaku ikhlas dan sebagai cerminan dari iman dengan baik. Setelah memahami perilaku ikhlas, siswa dapat menunjukkan perilaku ikhlas dengan baik. Setelah memahami perilaku ikhlas, siswa dapat mengemukakan arti ikhlas dengan benar. Setelah memahami perilaku ikhlas, siswa dapat menganalisis ciri-ciri orang yang berperilaku ikhlas dengan benar. Setelah memahami perilaku ikhlas, siswa dapat menyimpulkan manfaat ikhlas dengan benar. Setelah memahami perilaku ikhlas, siswa dapat menganalisis perkara yang merusak keikhlasan dengan benar. Setelah memahami perilaku ikhlas, siswa dapat mencontohkan sikap ikhlas dengan benar. Baiklah, terima kasih kepada temannya ya. Sudah. Ya, itu. Ya, akan kita pelajari untuk hari ini. Semoga nantinya berjalan lancar dan bermanfaat ya. Dan untuk selanjutnya, ini kita akan mempelajari tentang ikhlas. Coba dibaca Anggita. Ya, itu ikhlas. Ikhlas, pengertian ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab. Alasan artinya tulus, bersih, dan murni. Ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan perbuatan. Ya, itu ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Ibu akan menampilkan videonya ya tentang ikhlas. Simak dulu. Nanti setelah kita simak, ya, dilihat. Nanti kita akan peragakan. Kan nanti akan dibagi 3 kelompok ya. Nah, masing-masing harus memperagakannya ya. Lalu lihat dulu videonya ya. Siap? Ya. Semangat? Semangat? Oke.
Bayah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Musa, ini Rara yang payah. Lagi beda ya? Kok ini gitu? Ih, kakak. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa? Biasanya kan kamu yang sering. Iya. Rara minta tolong diajarin lipat kelinci. Dia dapat nilai bagus. Tapi nggak bilang makasih. Oh, nggak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kami jelek, Ra. Padahal punya dia keren. Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti, kalau terima kasih, artinya kalau minta ikhlas ya? Bisa belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Umi. Apa belajarnya? Pas Musa nangis, dia kecewa. Kalau Musa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya aja Musa harus kayak gini. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Musa dengan ikhlas, berarti Musa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Jangan kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang kamu ambil Musa minum dong. Haus. Kok nyuruh sih? Lah kan tadi Musa udah ajarin lah. Ini, kalau gitu ngajarinnya nggak ikhlas dong. Oh, iya. Sudah melihat? Gimana? Hah? Apa yang ditampilkan tadi? Ayo, siapa yang mau nanya? Mau nanyakan setelah melihat video tadi? Bu, cerita tentang tadi cerita apa, Bu? Teman kalian menanyakan cerita yang di video yang tadi cerita apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Siva, apa jawabannya? Cerita tentang ikhlas. Jadi di video tadi bahwasanya setiap kita melakukan sesuatu harus dengan ikhlas, tidak boleh ada imbalan, mau imbalan. Oh, saya mau mengerjakan ini harus dengan pakai upah atau mau dibayar ya kayak gitu. Tapi tidak seperti itu. Yang ikhlas itu kita mengerjakannya real karena Allah Ta'ala dan mau membantu, bukan tanpa mau adanya iming-iming itu, biasanya berupa uang ya atau berupa barang, enggak ya, tapi memang kita ikhlas rela mau membantunya ya. Ada lagi contoh lainnya, siapa lagi misalnya yang mau memberi contoh? Misalnya apa ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah ya, di sekolah ada nih misalnya temen nggak bawa pensil misalnya atau pena gitu, satu orang. Kalau kalian misalnya ada temen yang nggak ada pensil, maksudnya pena atau pensil gitu, dikasih pinjam nggak? Jadi harus ikhlas ya, tanpa iming-iming ya. Intinya kita melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas, dengan meminta ridho dari Allah, bukan tanpa iming-iming itu, mau dikasih uang atau kena takut tidak ditemani, bukan seperti itu. Tapi memang real mau karena ridho lillahi ta'ala, dan kita pun akan mendapat
kelompok ya. Iya. Nah, kelompok 2. Senang nggak akhirnya datang? Sudah ya. Gimana kalau misalnya ada yang kehilangan uang gitu ya, ada yang kehilangan uang, terus kalau hilang apa yang dirasakannya? Bersedih. Kenapa bersedih? Terus kalau ini kalau yang nggak ketemu gimana? Kecewa. Ikhlas nggak kalau hilang? Oke, kalau gitu ibu kasih LKPD diskusinya ya, itu nanti jadi kalian bisa menjawabnya di sini. Dibaca dulu, diskusikan dulu sama-sama ya, sesuai minitannya ya.
Contoh perilaku ikhlas: membantu orang lain dengan ikhlas. Menurut pendapatmu, apa saja hal yang dapat merusak keikhlasan? Mengharapkan imbalan. Apakah manfaat jika kita berperilaku ikhlas? Jika kita menolong orang lain dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskan kita dengan baik. Apa yang kalian temukan dalam video film pendek tersebut? Perbuatan ikhlas dan baik. Coba tuliskan arti ikhlas. Jujur, ikhlas dan baik dan tidak mengharap imbalan. Menurut pendapatmu, apa saja yang dapat merusak keikhlasan? Mengharap balasan dari orang lain. Apakah manfaat jika kita berperilaku ikhlas? Sikap ikhlas membuat amalan kita tidak sia-sia dan mendapatkan kebaikan di dunia akhirat dan mendapat pahala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa yang kalian temukan dalam video film pendek? Sikap ikhlas. Coba tuliskan arti ikhlas. Tulus, bersih, dan murni. Coba perilaku ikhlas. Seperti ketika sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan perbuatan baik lain sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Bayyinah. Menurut dapatmu, apa saja hal yang dapat merusak keikhlasan? Mengharap imbalan. Apakah manfaat jika kita berperilaku ikhlas? Mendapat kebaikan di dunia akhirat. Sudah, ya kasih. Ada yang mau mengambil kesimpulan? Siapa? Baiklah, akan Ibu tambahkan bahwasanya kalau kita ikhlas itu insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Artinya contoh dari ikhlas itu kita tidak mengharapkan imbalan apa? Tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan misalnya takut tak ditemenin, bukan kayak gitu. Artinya memang kita tuh tulus dari hati kita dan mengharap mendapat pahala dari Allah. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, bentar lagi kan mau puasa nih, ya kan? Ya nggak, belum puasa bentar lagi Ramadan, bener nggak? Nggak lama lagi kan? Nah, biasanya nih kejadiannya, misalnya puasa nih, puasanya niatnya bukan karena mau puasa full, ya, artinya itu tidak ikhlas kan? Karena mau menghadap, karena kalau tidak puasa full misalnya nih, tidak puasa full sebulan, tidak akan dibeli sepeda baru atau HP baru nih. Jadi artinya kalian kalau melakukan puasa harus dengan ikhlas. Saya tidak mau puasa karena akan takut nanti nggak dibeliin sepeda baru. Nah, itu artinya salah satu contoh yang tidak baik. Artinya dia mau melakukan puasa itu bukan karena dia ikhlas, tapi memang karena mau mengharapkan imbalan, yaitu mau beli sepeda baru atau sepatu baru atau HP baru lah. Pokoknya artinya mau mengharapkan sesuatu atau mau dipuji gitu. Jadi bukan seperti itu. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus apa? Memiliki sikap ikhlas. Sekecil apapun yang kita kasih,
memberi post test ya. Boleh di sini aja, tapi di bawah ininya ada. Beda sendiri aja ya. Beda kalau tadi kan namanya kerja, kalau diskusi, kalau ini udah sendiri. Dengan tujuan agar Sudah selesai ya semua? Ini semoga bermanfaat ya. Bagaimana perasaan hari ini setelah mempelajari pelajaran dari kelas? Senang? Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mudah-mudahan berikutnya, selanjutnya kita akan belajar lebih maksimal lagi untuk pertemuan selanjutnya. Semangat ya! Semangat ya! Baiklah, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis